Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita kepada pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tentang tematik tema 1, subtema 1 pada pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat menyebutkan dan memberikan contoh dari pengamalan Pancasila sila pertama. Yang kedua adalah siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus dan informasi dari ciri-ciri makhluk hidup. Oke, mari kita lanjutkan. Check it out. Di sini kita akan mengulang pada pembelajaran 1 yang terdahulu, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu pada pembelajaran 1 sudah kita singgung, yaitu ada 6. Salah satu yang 6 itu yang pertama adalah makhluk hidup itu bisa bernafas. Yang kedua adalah makhluk hidup itu bisa bergerak. Kemudian makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup itu memerlukan makanan dan minuman. Yang kelima, makhluk hidup itu berkembang biak. Dan keenam adalah makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Kalau yang dimaksud dengan bergerak pada pembelajaran lalu adalah dia itu berpindah tempat. Nah, makhluk hidup itu juga dapat bergerak tadi seperti disebutkan. Cuman caranya yang berbeda. Kalau manusia, cara berpindah tempatnya itu yaitu dengan cara menggunakan kaki. Sedangkan pada hewan bermacam-macam. Contohnya apa, Miss? Ikan menggunakan siripnya. Nah, di sini juga bermacam-macam seperti tadi Miss sebutkan. Cara bergerak hewan seperti apa? Coba kita lihat pada slide yang telah Miss sediakan. Kita lihat yaitu dengan cara berenang. Siapa aja ya Miss yang bergerak itu dengan cara berenang? Yaitu seperti ikan paus, lumba-lumba dan lain-lainnya. Nah, mereka itu menggunakan siripnya dan menggunakan ekornya untuk memutar arah. Nah, mau dia belok ke kiri atau mau belok ke kanan. Yang kedua dengan cara terbang. Iya, ada beberapa jenis hewan yang menggunakan atau cara bergeraknya itu menggunakan sayap. Seperti apa Miss Ana? Kupu-kupu yang dekat dengan kita, burung, kumbang, belalang, lebah dan capung. Kemudian dengan cara berjalan. Selain manusia, hewan juga dapat bergerak dengan cara berjalan. Seperti apa? Ayam, itik, angsa, kuda, dan gajah. Miss, berarti si burung juga bisa menggunakan sayap dan kakinya, iya. Seperti burung bangau, dia bergerak atau berpindah tempat juga menggunakan kakinya. Yang keempat adalah dengan cara melompat. Contohnya apa Miss? Katak, kelinci dan kanguru. Yang kelima dengan cara melatah. Melatah itu artinya bergerak menggunakan kalau bahasa kita perutnya. Seperti ular, cacing, dan buaya. Yang keenam dengan cara memanjat. Memanjat tahu ya nak ya, seperti kita kalau naik ke pohon. Seperti apa? Yaitu beruk. Beruk itu sejenis monyet kalau bahasa kita ya nak ya. Nah, dia itu memanjat menggunakan kedua tangannya dan kakinya untuk memanjat ke atas. Yang kemudian dengan bergelantungan, ya berarti si beruk, orang utan, kera, maka dia itu bergeraknya dengan cara bermacam-macam tadi. Bisa dengan cara memanjat, juga dengan cara bergelantungan. Nah, bisa juga dilihat gambarnya pada di samping anaknya untuk melihat detail gambar dari hewan-hewan yang cara bergeraknya tadi. Nah, selanjutnya apa bisa ya Miss ya? Tumbuhan bergerak.
Kan bergerak itu tadi katanya berpindah tempat. Bagaimana dengan tumbuhan? Apa bisa bergerak Miss Ana? Berpindah tempat? Bagaimana ya? Tumbuhan itu bisa bergerak. Dengan cara apa Miss Ana? Dia itu bergerak tidak berpindah tempat, tapi dia itu bergerak kemana arah matahari. Tujuannya agar dia itu bisa mendapat sinar matahari dan melindungi dirinya. Nah, kenapa dia mengarah ke matahari? Agar dia bisa melakukan yang namanya fotosintesis. Nah, fotosintesis itu adalah proses di mana tumbuhan melakukan atau memasak makanan. Nah, memasak makanan pada tumbuhan itu terjadi di daun. Nah, contoh selanjutnya adalah seperti bunga matahari. Bunga matahari itu di pagi hari dia mengarah ke timur. Kenapa? Karena di pagi hari matahari itu terbit di arah timur. Kemudian di siang hari si matahari akan menghadap ke atas. Kenapa? Karena matahari itu berada di atas kita atau di atas si matahari. Kemudian ketika di sore hari dia itu mengarah ke barat. Kenapa? Karena arah matahari itu berada ke barat. Itulah makanya tumbuhan itu. Selanjutnya yaitu adalah makhluk hidup itu bisa bernafas. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah bernafas. Nah, sama seperti tadi makhluk hidup itu bergerak, tapi caranya yang berbeda. Kali ini juga makhluk hidup itu dapat bernafas, tapi caranya yang berbeda. Kalau dia manusia bernafas dengan cara atau menggunakan paru-paru. Sedangkan ikan dia menggunakan insang. Insang itu adalah yang berada di yang seperti Miss jelaskan pada pembelajaran 1 yang ada di kalau bahasa kita di leher. Nah, kalau beli ikan coba nanti anak-anak Miss Ana perhatikan yang ada di bagian ya. Itulah yang disebut insang. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Apakah dia bisa bernapas? Ya, tumbuhan itu juga memiliki alat pernapasan. Apa aja? Seperti dia menggunakan daun, akar, dan batang. Alat pernapasan pada tumbuhan disebut apa nak? Stomata. Stomata itu adalah mulut daun. Seperti yang kita jelaskan tadi adalah dia itu juga bisa bergerak. Bergeraknya tadi mengarah ke arah matahari. Gunanya agar dia bisa memasak makanan dan di situ juga dia bisa bernafas menggunakan stomata yaitu mulut daun. Selanjutnya adalah makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Seperti pada pembelajaran terdahulu sudah disebutkan, tumbuh dan berkembang itu artinya menambah tinggi atau berat badannya atau ukuran dari tubuh manusia, hewan atau tumbuhan tersebut. Nah, tinggi dan berat badan, maka semakin lama dari kita kecil kemudian jadi anak-anak, kemudian jadi remaja, kemudian jadi orang dewasa. Nah, itulah yang disebut mengalami pertumbuhan. Berat badan kita juga mengalami perkembangan kan sayang, sehingga maka manusia itu atau makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri tumbuh dan berkembang. Selanjutnya adalah manusia itu atau makhluk hidup itu berkembang biak. Pada pembelajaran terdahulu sudah disinggung, berkembang biak itu adalah menambah keturunan. Cuman caranya yang berbeda. Kalau dia manusia, caranya dengan cara melahirkan. Kalau dia hewan, bisa menggunakan dua cara. Pertama adalah dengan cara bertelur dan beranak. Kalau dia tumbuhan, dengan cara seperti disinggung di pembelajaran 1, biji
tunas, spora. Dan juga nanti seperti ada dia namanya pancakongkan yang dibantu oleh manusia. Selanjutnya adalah manusia itu memerlukan makanan. Iya, manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi asupan gizinya. Sehingga manusia, hewan dan tumbuhan itu saling membutuhkan agar bisa bertahan hidup. Manusia tadi membutuhkan hewan dan tumbuhan. Begitu juga tumbuhan dan hewan membutuhkan manusia untuk membantu mereka dalam memperoleh makanan. Maka manusia, hewan dan tumbuhan selalu hidup bergantungan. Nah, manusia atau makhluk hidup itu juga tadi peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang itu juga berbeda-beda. Kalau manusia, kita akan kalau yang Miss bilang waktu pembelajaran 1 bahwasanya begitu melihat matahari, kita akan angkat tangan. Nah, cara spontan kita inilah yang disebut dengan peka terhadap rangsang. Seperti kalau dia pada hewan adalah seperti landak dan kaki seribu, yaitu dengan cara menggulungkan tubuhnya. Dia itu menggulungkan tubuhnya untuk melindungi dirinya juga, maka dia spontan menggulungkan dirinya. Contohnya pada tumbuhan adalah daun putri malu, seperti singgung pembelajaran satunya itu, kalau dia disentuh pasti dia akan menutup daunnya. Nah, itulah dia peka terhadap rangsang. Ini dia contohnya. Nah, kalau manusia tadi kan langsung dengan tangannya. Ini dia pacar Cina, kalau kita sentuh meledak. Nah, kalau dia landak itu kan ada duri-durinya. Nah, kalau kita mau diganggu, dia itu akan menggulung dirinya. Nah, itulah dia tadi contoh dari makhluk hidup yang peka terhadap rangsang. Nah, semua makhluk hidup itu tadi adalah ciptaan Allah. Oleh karena itu, kita juga harus mensyukurinya. Nah, sikap mensyukuri itu adalah merupakan contoh pengamalan Pancasila, sila pertama. Namanya adalah mensyukuri segala sesuatu yang berhubungan dengan Sang Pencipta atau kita sebut dengan Tuhan, atau segala perbuatan yang berhubungan kepada Tuhan, maka itu merupakan contoh pengamalan Pancasila, sila pertama. Yaitu kita ambil di sini adalah bersyukur. Semua makhluk hidup di dunia ini adalah ciptaan Allah. Dengan beragamnya itu maka kita juga harus mensyukurinya. Enak ya, kalau kita tidak mensyukurinya bagaimana? Allah juga akan marah kepada kita. Nah, lambang atau simbol dari sila pertama Pancasila itu adalah bintang. Nah, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu memiliki kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, itulah dari dia contoh pengamalannya adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Nah, itulah dia contoh dari pengamalan Pancasila. Semoga anak-anak Miss dapat memahami materi pembelajaran 2 kita ini. Namun sebelum kita akhiri, mari kita ulang kembali pembelajaran kita bahwasanya yang pertama adalah memperoleh kata atau istilah dalam ciri-ciri makhluk hidup, yaitu adalah fotosintesis. Fotosintesis itu tadi adalah proses memperoleh makanan atau proses memasak makanan di daun. Kemudian stomata itu adalah mulut daun. Nah, kemudian contoh pengamalan Pancasila. Pengamalan Pancasila sila pertama. Setiap perbuatan yang berhubungan kepada Sang Pencipta atau kita sebut Tuhan Yang Maha Esa, maka itu termasuk contoh pengamalan Pancasila sila pertama. Adapun lambang dan simbol Pancasila sila pertama adalah bintang. Terima kasih.
kepada anak-anak Miss, semoga dapat menambah ilmu pengetahuannya di rumah ya sayang ya. Miss akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.